Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat ini saya akan menyampaikan firman Yahweh buat kita semua. Namun sebelumnya kita berdoa dulu. Bapa di dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah, saat ini kami bersyukur karena Engkau masih tetap menjagai memelihara kami sampai saat ini. Kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus urapi kami, agar kami dikuatkan, diteguhkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Hari ini saya akan menyampaikan firman Yahweh yang terambil dari Roma pasal yang ke-8 ayat 14 sampai dengan ayat 16 yang berbunyi demikian. Sebab siapa saja yang dipimpin oleh Roh Elohim, mereka adalah anak-anak Elohim. Sebab kamu tidak menerima lagi roh perbudakan sehingga menjadi takut, melainkan menerima roh adopsi sebagai anak, yang olehnya kita berseru Aba Sang Bapa. Roh itu sendiri bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Elohim. Saudara yang dikasihi oleh Yahweh, pada keadaan sekarang ini begitu banyak orang sedang betul-betul terintimidasi, tidak sadar diri siapa dirinya di hadapan Yahweh. Bahkan yang tadinya semangat mengikut Tuhan, semangat melayani, akhir-akhir ini sudah semakin kendor, tidak punya semangat lagi. Hari ini saya memberikan temanya adalah Roh Kudus menjadikan kita anak-anak Elohim. Sekali lagi, Roh Kudus menjadikan kita anak-anak Elohim. Kehadiran Roh Kudus bukan sekedar hanya mengurapi kita, tetapi mensahkan kita menjadi anak-anak Elohim. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, kalau kita menjadi anak-anak Elohim, apa bedanya dengan orang yang bukan dipimpin oleh Roh Kudus? Maka hari ini saya akan membahas bagaimana ciri-ciri anak Elohim yang diurapi oleh Roh Kudus. Yang pertama-tama, orang yang betul-betul dipenuhi oleh Roh Kudus itu, karena dia adalah anak daripada Elohim, dia betul-betul mengalami sukacita. Itu yang pertama, dia memberikan sukacita. Jadi ciri-ciri anak Elohim, dia bersukacita. Di dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 16 yang berbeda demikian. Dan kamu telah dijadikan peneladan kami dan Tuhan ketika menyambut firman dalam kesukaran besar dengan sukacita Roh Kudus. Jadi anak-anak Yahweh itu atau anak-anak Elohim itu, apapun keadaannya tetap bersukacita sekalipun di dalam kesukaran. Itu ciri-ciri daripada anak Elohim yang pertama. Dia bersukacita di dalam segala kesukaran. Yang kedua, apalagi ciri-ciri daripada anak-anak Elohim. Yang kedua adalah dia punya keberanian melawan tipu muslihat daripada si iblis. Ya, kalau kita perhatikan di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 13 yang berbunyi demikian. Lalu Samuel mengambil tanduk berisi minyak dan mengurapinya di tengah-tengah saudara-saudaranya, dan sejak hari itu sampai seterusnya, Roh Yahweh turun ke atas Daud, lalu Samuel bangkit dan pergi ke Rama. Di dalam 1 Samuel pasal 17, mulai dari ayat 45 sampai dengan ayat yang ke-47. Ini karena Daud sudah dipenuhi oleh Roh Elohim, kehadiran Roh Elohim itu dalam diri Daud punya keberanian melawan segala pekerjaan iblis yang berbeda demikian. Dan Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangiku dengan pedang
dan dengan tombak, dan dengan lembing, namun aku datang kepadamu di dalam nama Yahweh Sebaot, Elohim barisan Israel yang telah engkau cemooh. Hari ini Yahweh akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan serta memenggal kepalamu, dan memberikan bangkai pasukan Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang buas di bumi hari ini. Dan seluruh bumi akan mengetahui bahwa ada Elohim bagi Israel, dan seluruh pasukan itu akan mengetahui bahwa Yahweh tidak menyelamatkan dengan pedang dan dengan tombak, melainkan bahwa seperangkat ini adalah milik Yahweh, dan Dia telah menyerahkan engkau ke dalam tangan kami. Kita perhatikan di sini ada peperangan antara Daud dengan Goliat yang tinggi besar, tetapi Daud tidak pernah takut menghadapi Goliat. Sebab apa? Goliat itu adalah gambaran daripada iblis yang menakutkan, menyeramkan. Tapi tubuh Daud kecil, pendek. Daud tidak pernah takut. Karena apa? Ada urapan roh Elohim di dalam diri Daud. Jadi kalau kita sudah penuh Roh Kudus, kita adalah anak-anak daripada Elohim itu, tentunya kita punya keberanian melawan segala tipu muslihat daripada si iblis itu, seperti Daud mengalahkan Goliat. Dan kita tahu Goliat itu kalah hanya dengan cara yang kalau dibilang cara ajaib. Batu dia ambil oleh Daud, pengali-ali dilemparkan pas kena di keningnya. Karena apa? Daud dipenuhi oleh Roh Kudus atau Roh Elohim. Yang ketiga, apalagi yang diberikan oleh Roh Kudus bagi anak-anak Elohim, bahwa ciri-ciri anak Elohim yang ketiga adalah punya kuasa untuk menegur dosa. Di dalam Mika pasal 3 ayat 8 yang berbeda demikian. Namun aku telah menjadi penuh kuasa oleh Roh Yahweh untuk memberitakan kepada Yakub mengenai pelanggarannya dan kepada Israel mengenai dosanya. Ciri-ciri anak Elohim yang ketiga, berani menegur dosa orang, bukan kompromi dengan dosa orang. Sekarang banyak orang mengatakan penuh Roh Kudus atau anak Tuhan atau anak Yahweh, tapi tidak berani menegur dosa orang, kesalahan orang. Harusnya kalau kita anak-anak Elohim yang benar, kalau kita melihat orang lain salah, kita harus menegur. Mungkin menegur secara empat mata dulu. Terus kalau nggak berubah, tegur dia di depan berapa saksi. Tidak berubah juga, tegur di depan umum. Kalau tidak berubah, anggap dia orang-orang pemungut cukai atau orang-orang penyembah berhala. Dan yang berikutnya, apalagi yang ciri-ciri anak Elohim, kalau kita betul-betul memiliki kuasa daripada Elohim itu, kita sebagai anak Elohim, kita akan mampu mengalahkan segala tipu muslihat iblis. Sekali lagi, ciri-ciri anak Elohim yang keempat adalah mampu mengalahkan tipu muslihat iblis. Kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-13 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11 yang berbunyi demikian. Akan tetapi Saulus yang juga adalah Paulus dengan dipenuhi oleh Roh Kudus dan dengan menatap tajam kepadanya berkata, "Hai anak yang jahat yang membenci kebenaran, oh yang penuh dengan segala tipu muslihat dan segala kelicikan, tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Yahweh yang lurus itu? Dan sekarang lihatlah, tangan Yahweh ada di atas engkau, dan engkau akan menjadi buta dengan tidak melihat matahari sampai suatu saat. Dan seketika itu juga kabut dan kegelapan menimpa ke atasnya, dan dengan meraba-raba dia mencari seorang yang menuntun tangannya." Kita perhatikan di sini bagaimana kalau kita betul-betul anak-anak Elohim, kita harus berani mengalahkan segala tipu muslihat daripada iblis. Bagaimanapun itu
liciknya, cerdiknya. Kalau betul-betul kita adalah anak Elohim, kita berani menentang semua pekerjaan iblis itu. Jadi jangan sampai kita hanya kata orang sedang ketakutan, berbagai macam ketakutan, takut masalah ekonomi, takut masalah virus, semua ditakutin. Tapi ngaku anak Tuhan. Kalau engkau anak Tuhan atau anak Elohim, harusnya engkau tidak takut, tapi justru engkau berani melawan segala tipu muslihat iblis itu. Yang kelima, apalagi yang Yahweh berikan kepada kita, ciri-ciri anak Elohim itu, yaitu berani melawan ketidakbenaran. Sekali lagi, berani melawan ketidakbenaran. Dalam Markus pasal yang ke-13 ayat 11 yang berbunyi demikian. Bila mana mereka membawa kamu dengan berkhianat, janganlah khawatir lebih dahulu apa yang harus kamu katakan. Bahkan janganlah ambil peduli, sebaliknya apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu, katakanlah itu. Sebab bukanlah kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Kita perhatikan di sini, ciri-ciri anak Elohim adalah berani melawan ketidakbenaran. Sekarang banyak orang, karena yang ngomongnya atasannya yang mungkin dianggap hebat, kalau sekalipun salah omongannya selalu iya pak. Kalau engkau betul-betul anak Elohim yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, siapapun yang bicara, kalau memang itu salah, engkau harus katakan salah. Yang benar katakan benar. Itu baru firman Yahweh. Dan ketika engkau ditangkap karena memberitakan kebenaran, jangan takut apa yang harus kau katakan. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan tadi, Roh Kudus akan mengajari kamu apa yang kau akan katakan. Jadi marilah kita belajar bagaimana betul-betul ciri anak daripada Elohim itu. Jangan ngaku anak Elohim, tapi ketakutan melulu. Yang terakhir, apa ciri-ciri anak-anak Elohim? Yaitu dia berani untuk memberitakan firman. Sekali lagi, dia berani memberitakan firman. Dalam Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga berbunyi demikian. Roh Tuhan Yahweh ada padaku karena Yahweh telah mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik kepada yang lemah. Dia mengutus aku untuk membuat membalut hati yang terluka, untuk memberitakan tahun pembebasan kepada para tawanan dan kebebasan bagi orang-orang yang terbelenggu, untuk memberitakan tahun rahmat Yahweh dan hari pembalasan Elohim kita, untuk menghibur semua yang berduka, untuk mengangkat mereka yang berduka di Sion, untuk memberi mereka kemuliaan sebagaimana ganti debu, minyak sukacita sebagai ganti duka cita, jubah pujian sebagai ganti semangat yang pudar, sehingga dia akan disebut pohon-pohon kebenaran, tanaman Yahweh, untuk membuatnya dimuliakan. Jadi ciri-ciri anak Elohim itu, dia justru betul-betul memberitakan kabar baik. Bukan kabar buruk, bukan kabar berita-berita bohong, berita hoak. Atau sekarang lagi rame di WA memberitakan kabar-kabar tentang virus. Tiap hari hanya berita virus, gosipin orang. Harusnya kalau engkau anak Elohim, yang perlu kau bawa kepada setiap orang adalah kabar baik, menguatkan, meneguhkan, memberikan semangat kepada orang lain, bukan mematikan iman orang lain. Oleh karena itu, mari kita belajar sebagai anak-anak Elohim yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Bersaksilah kepada orang, nyatakanlah bahwa engkau anak Elohim yang benar-benar diurapi oleh Roh Kudus, sehingga engkau berbeda dengan anak-anak lain dan engkau menjadi kesaksian bagi semua orang. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah kami menyadari bahwa kehadiran Roh Kudus dalam diri kami
betul-betul kami menjadi anak-anak Elohim yang sungguh-sungguh Engkau urapi, yang sungguh-sungguh Kau pakai, yang sungguh-sungguh menyatakan kuasa-Mu dalam diri kami. Kami tidak ada ketakutan, tapi kami punya keberanian menyatakan kebenaran-Mu. Kami juga punya otoritas melawan segala tipu muslihat daripada si iblis. Terima kasih Bapa, firman-Mu ini menjadi kekuatan baru bagi kami, sehingga kami kuat dan menang menghadapi segala tipu muslihat iblis. Terpujilah nama-Mu, berkati bapak-bapak, ibu-ibu, baik pemuda, remaja, juga anak-anak di dalam tugas pekerjaannya, dalam pelajarannya, supaya tetap bersukacita. Juga hamba-hamba-Mu kuatkan, hiburkan, tetap semangat melayani Engkau. Pemerintah kami dari pusat sampai daerah, Kau urapi supaya tetap benar-benar bijak di dalam menjalankan tugasnya. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.